Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan. Ini snack premium tapi dari bahan yang sederhana, harganya juga merakyat. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya untuk membuat kue denis ini? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 250 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian tambahkan 100 gram margarin. Lalu aduk hingga berbulir. Setelah berbulir akan aku masukkan setengah sendok teh ragi roti, masukkan juga untuk gula halus sebanyak 30 gram. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan 1 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruang ya. Kemudian juga setengah sendok teh garam. Terakhir masukkan 3-4 sendok makan air es. Nah, jika kalian bertanya, bisa tidak menggunakan air biasa? Di sini aku jawabnya bisa, tapi nanti hasil daripada adonan saat sudah matang itu akan beda ya. Kalau menggunakan air es itu cenderung tidak rapuh, tapi kalau menggunakan air biasa itu akan rapuh dan mudah meperl gitu ya, mudah hancur istilahnya. Oke, uleni hingga menjadi kalis seperti ini atau bisa dipulung. Selanjutnya istirahatkan selama 20 menit dengan ditutup rapat. Oke, sudah 20 menit ya. Kemudian di sini untuk adonan akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Untuk beratnya masing-masing 30 gram. Lalu bentuk menjadi bulatan. Untuk satu adonan ini menjadi 16 bulatan dengan ukuran sekali lagi 30 gram. Oke, setelah semuanya dibentuk menjadi bulatan, lalu masing-masing akan aku pipihkan. Siapkan 8 bulatan, kemudian masing-masing akan aku pipihkan menggunakan rolling pin. Lalu siapkan plastik ya di sini nanti sebagai alas supaya tidak nempel di papan untuk adonannya. Nah, kalau sudah dipipihkan, olesi bagian permukaannya dengan margarin, lalu taburi tipis-tipis tepung maizena yang tujuannya nanti perlapisannya itu kalau sudah matang terlihat gitu ya, nampak. Nah, oke, setelah itu letakkan di atas plastik seperti ini. Lalu ambil kembali bulatan yang lain, lalu pipihkan dan nanti ditumpuk aja di atasnya. Olesi kembali di bagian permukaannya dengan margarin, lalu taburi tipis-tipis dengan tepung maizena. Setelah itu tumpukkan di atasnya hingga 8 lapis ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi untuk satu resep itu dibagi menjadi 2 ya, 8 bulatan, kemudian dipipihkan lalu tumpuk menjadi 8 lapis. Perhatikan untuk tipsnya, jadi untuk melapisi perlapisannya ini olesi terlebih dahulu dengan margarin dan taburi menggunakan tepung maizena tipis-tipis.
Oke, lakukan ya ke 8 adonan dan setelah selesai menjadi 8 lapis, lalu simpan di freezer selama 20 menit. Dan setelah 20 menit, lalu pipihkan kembali melebar. Nah, ini aku taburi tipis-tipis menggunakan tepung supaya tidak nempel. Lalu akan aku pipihkan melebar. Kalau sudah melebar seperti ini ya, olesi di bagian permukaannya dengan margarin kembali, tipis-tipis aja. Lalu akan aku taburi dengan keju parut di atasnya. Nah, ini karena menjadi dua lapisan gitu ya. Nanti yang satunya akan aku berikan parutan keju atau tambahan keju, dan yang satunya nanti akan aku kombinasi ada keju dan juga meses. Oke, setelah itu digulung aja. Nah, perhatikan prosesnya ya dari awal tadi. Jadi kalau sudah digulung seperti ini, tinggal dipotong-potong aja. Nanti untuk hasil kue danisnya itu agak sedikit keras gitu ya, karena ini termasuk adonan puff, tapi beda ya dari puff pastry yang biasanya kita buat, karena ini kita menggunakan tambahan ragi roti. Kalau puff pastry kan tanpa menggunakan tambahan ragi. Nah, setelah digulung kemudian potong menjadi 8 potongan seperti ini, kurang lebih beratnya juga 30 gram ya per potongannya ini. Jadi jangan bingung ya untuk step-stepnya. Dan letakkan di atas cetakan. Sebenarnya ini menggunakan cetakan muffin juga bisa, tapi karena aku malas mencari ya, jadi aku menggunakan cetakan yang berada di dekat aku aja. Terlebih dahulu untuk cetakannya dioles dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Oke, setelah semuanya selesai dipotong, kemudian olesi ya bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Nah, ini untuk adonan yang satunya tadi sudah aku pipihkan, lalu aku olesi juga permukaannya dengan margarin dan aku taburi dengan keju serta meses ya, jadi ini 2 rasa. Untuk pemberian topping nanti sesuaikan aja dengan selera, bisa meses aja maupun keju aja atau dikombinasi seperti ini. Oke, selanjutnya akan aku gulung. Baru setelah digulung dipotong-potong seperti yang lapisan awal tadi ya. Untuk memotongnya itu menjadi 8 bagian. Dan saat menggulung, digulung biasa aja tanpa ditekan, supaya nanti perlapisannya itu nampak ya saat sudah matang. Kalau terlalu ditekan, takutnya nanti perlapisannya itu akan menyatu, jadi tidak terlalu nampak. Oke, ini digulung terlebih dahulu. Nah, kemudian potong menjadi 8 bagian. Karena prosesnya mau kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk, supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Oke, kemudian masing-masing letakkan ya setelah dipotong ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Dan sama seperti yang pertama digulung tadi ya, setelah dipotong lalu olesi bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Nah, kalau sudah lalu akan aku oven. Untuk pengovenannya selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Kalau sudah matang seperti ini, kemudian akan aku biarkan dingin. Kalau sudah dingin seperti ini, tinggal dikemas aja, dimasukkan ke dalam
cup mika atau bisa dialasi dengan mika cup seperti ini tanpa tutup. Ini unik banget ya untuk tampilannya, rasanya juga premium. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Jadi ini mirip dengan puff pastry, tapi agak sedikit lembut jadi lain ya dengan puff pastry. Ini berlapis, rasanya enak, kalian wajib untuk mencoba. Nah, untuk harga jualnya sendiri, satu ini bisa kalian jual di kisaran 2-4 ribu rupiah. Jadi nanti tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Daya tahan di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3-4 hari. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 16 ya. Dan selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Kue danis sederhana ala aku tapi rasa premium. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.